Halo semuanya Sobat After Race, balik lagi di review After Race bersama gue Sadrina Vanalia. Langsung aja kita akan ngebahas bagaimana jalannya dari Sprint Race MotoGP Jerez 2026. Kalau kalian udah nonton, gimana responsnya? Jadi ini gokil dan juga drama banget ya untuk Sprint Race MotoGP Jerez 2026 kali ini. Karena Marc Marquez itu udah sempet crash tapi bisa jadi juara pertama. Awalnya ini Marc Marquez memang punya start yang bagus, banget ya untuk memimpin balapan sampai akhirnya di lap ke-6 ini Marc Marquez pun juga dibalap sama adiknya sendiri Alex Marquez yang kita tahu bersama kalau Alex Marquez itu memang kuat di sirkuit Jerez ini. Dan kemudian di lap ke-7 Marc Marquez ini crash ya di last corner dan ini menjadi titik balik dari Marc Marquez sehingga Marc Marquez ini memutuskan untuk masuk pit dan juga langsung ganti ban basah alias flag to flag karena tadinya kondisi lintasan itu yang kering, terus kemudian juga turun hujan rintik-rintik sampai akhirnya hujannya cukup deras gitu. Nah sementara untuk Alex Marquez ini dia juga masih bertahan pakai ban kering ya, padahal Marc Marquez itu juga udah masuk ke pit dan ini malah membuat Alex Marquez jadinya crash. Karena kan Alex Marquez ini masih pakai ban kering sementara lintasannya udah basah gitu. Marc Marquez akhirnya memimpin balapan sampai selesai ya, dan di belakangnya Marc Marquez ini ada Pecco Bagnaia yang dari posisi ke-10 jadi kedua dan juga ada Franco Morbidelli ini dari posisi ke-18 jadi podium ketiga ya. Ini juga merupakan hasil yang cukup baik gitu ya untuk Morbidelli. Nah, di Park Ferme ketika diwawancarai sama MotoGP, Marc Marquez bilang ini adalah balapan yang gila banget dan dia juga nggak pernah mengalami ketika dia crash tapi kemudian bisa juara pertama. Dan Marc Marquez itu bilang bahwa ini enggak tahu ya keberuntungan dari mana dan juga keberuntungan dari siapa gitu ya. Dan yang jelas menurut dari Marc Marquez dia tuh crash di last lap ini dan juga di momen yang pas gitu. Kalau tadi dia bilangnya di last corner dan juga di best moment di mana dia bisa langsung ganti ban basah gitu ya di pit lane. Dan kalau misalkan tadi Pecco Bagnaia di wawancara di Park Ferme, dia juga bilang bahwa balapan kali ini di sprint race ini gila banget dan dia memang mengakui bahwa dia juga follow Marc Marquez dan bisa berada di posisi kedua. Sementara untuk Franco Morbidelli ketika diwawancarain, dia juga merasa ada keberuntungan dirinya meraih podium ketiga dan dia mendedikasikan podium ketiga ini bagi semua orang yang kesulitan dan juga berpikir bahwa dirinya sendiri gitu ya nggak punya kesempatan dan juga menjadi yang terburuk. Dan sementara untuk Marco Bezzecchi ini memang ada case khusus untuk Marco Bezzecchi. Selain dia crash gitu, tadi juga kalau kita lihat di startnya untuk Marco Bezzecchi ini juga kurang bagus karena ternyata kalau misalkan tadi MotoGP udah mengeluarkan rilis video ya mengapa sampai akhirnya start dari Marco Bezzecchi itu kurang bagus karena ternyata ada tear off alias kayak plastik helm gitu ya. Ternyata itu adalah tear off-nya dari Alex Marquez. Jadi waktu Alex Marquez itu sighting lap ya, mau dari start sprint race, dia ngelepas dari tear off helmnya itu dan nempel di depan motornya Marco Bezzecchi dan sampai akhirnya itu kebawa di starting grid. Dan ketika mau start, tear off-nya dari Alex Marquez itu yang ada di depan motornya Marco Bezzecchi ini jatuh ke bawah motornya Marco Bezzecchi sampai akhirnya saat start itu kayak bannya ngelindes tear off-nya dan juga akhirnya jadi kayak tergelincir dan juga kepleset ya dari motornya Marco Bezzecchi sampai akhirnya ya Bezzecchi juga nggak punya posisi yang bagus gitu untuk di startnya. Dan ini juga tadi ada beberapa momen-momen menarik ya ketika di setelah sprint race karena tadi Marc Marquez ini juga sempat mendekati para fansnya yang ada di tribun gitu kemudian juga bikin yel-yel khas dari Marc Marquez gitu ya sama fans-fansnya Marc Marquez. Dan tadi juga Marc Marquez ini juga sempat ngeledek dirinya sendiri sambil berselebrasi gitu ya. Dia berselebrasinya tuh crash di last corner karena di tikungan itulah Marc Marquez crash kemudian di lap ke-7 ya dan akhirnya dia bisa ke pit lane ganti motor sampai akhirnya bisa berada di posisi pertama gitu. Dan tadi juga ada Davide Tardozzi yang happy banget ya, kelihatan banget dia happy banget buat
menyambut dari Peko Bagnaia gitu, sampai akhirnya dia juga meluk Peko. Dan memang ada ekspresi yang lebih menggembirakan lagi ketika Davide Tardozi tuh ngeliat dari Marc Marquez gitu. Jadi dia menghampiri Marc Marquez, dia meluknya happy banget lah pokoknya. Dan juga Marc Marquez tentunya happy juga. Nah, ternyata ini juga Tardozi ketika Marc Marquez crash ya, dia udah ngeliat Marc Marquez crash di depan pit lane. Dan Davide Tardozi itu langsung menginstruksikan timnya untuk bisa mempersiapkan motor kedua alias motor dengan ban basah untuk Marc Marquez. Dan akhirnya strategi dari Marc Marquez dan juga Davide Tardozi ini juga berjalan dengan baik gitu. Nah, tadi juga ada ekspresi kebahagiaan dari bos Ducati, Opa Gigi Daligna gitu, yang benar-benar happy banget dia memeluk dari Peko, dan pelukannya itu erat sampai ekspresinya itu juga benar-benar happy gitu, dan kayak bilang bahwa akhirnya Peko gitu ya, lo bisa naik podium lagi nih gitu. Dan untuk hasilnya ya, untuk hasil dari MotoGP Sprint Race Jerez 2026, yang pertama tentunya ada Marc Marquez, kemudian kedua ada Pecco Bagnaia, ketiga ada Franco Morbidelli, keempat itu ada Brad Binder. Binder ini kalau misalkan dia enggak crash ya, dia bisa banget untuk punya potensi podium gitu. Tapi ternyata ketika dia udah ganti motor gitu ya, melakukan flag to flag, tapi sayangnya dia crash sampai akhirnya dibalap sama pembalap-pembalap lainnya. Kalau misalkan dia nggak crash, mungkin dia bisa podium. Kemudian di posisi kelima ada Fabio Di Gia, keenam itu ada Raul Fernandez, ketujuh itu ada Fabio Quartararo, Johan Zarco ke-8, Luca Marini ke-9, Alex Rins ke-10. Kan kalau Alex Marquez tadi udah crash ya. Dan ini ya, yang menjadi kontroversi adalah manuver dari Marc Marquez yang crash di last corner gitu, kemudian juga dia nunggu sampai para pembalap melintas semua, dan terus dia nyebrang langsung ke pit lane gitu. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra tersendiri, juga menjadi kontroversi ya gitu, karena banyak banget yang komen kalau misalkan Marc Marquez itu seharusnya kena penalti. Nah, terus kenapa sih kok FIM Stewart ini memutuskan bahwa Marc Marquez enggak melanggar peraturan apapun dan juga enggak kena penalti? Jadi kita lihat dulu ya peraturan dari race direction ini terkait dengan keluar dan juga masuk pit di pengumuman informasi yang udah dibagiin ya sama jurnalis MotoGP, yaitu ada Simon Peterson. Kalau kita lihat dari peraturan race direction terkait dengan keluar dan juga masuk pit, ini ada pengumuman informasi yang memang udah tercantum gitu ya di pintu keluar dan juga masuk pit. Di sini udah ada pengumumannya bahwa kami mengingatkan Anda bahwa jalur masuk kembali ke area pit harus dihormati. Jadi para pembalap harus tetap berada di dalam garis putih solid di sisi kanan yang membatasi jalan keluar pit hingga mereka melewati garis putih putus-putus ya yang dicat melintang di jalan keluar pit lane. Dan ketentuan ini berlaku untuk setiap pintu keluar pit selama semua sesi latihan, baik dari sesi practice, free practice, kemudian juga balapan dan juga sesi kualifikasi. Dan kalau misalkan ada pelanggaran, ini juga akan dikenakan sanksi. Dan kemudian ini juga ada peraturan selama balapan, misalnya ketika balapan MotoGP yang flag to flag, jadi ada garis putih solid di bagian dalam pit entry dan juga pit exit, ini juga harus dipatuhi untuk menghindari memotong tikungan dan juga berkendara berbahaya. Dan kalau misalkan ada peraturan satu lagi yang ada di bawahnya, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, di sini ada pit exit lights ataupun lampu dari pit exit ya. Jadi para pembalap ini harus memperhatikan garis putih dan juga lingkaran penunjuk waktu di rambu pembatalan batas kecepatan 60 km per jam. Dan itu adalah batas keluar dari jalur pit. Sementara untuk lampu keluar jalur pit ini diposisikan agar mudah terlihat dan juga tidak selalu menentukan garis keluar jalur pit yang tepat. Nah, dari peraturan ini, menurut dari FIM Stewart, sebenarnya Marc Marquez tidak melanggar peraturan apapun, karena Marc Marquez ini dianggap tidak menyentuh cat hijau ya, ataupun penanda batas lintasan. Itu adanya di pintu masuk pit lane, dan juga karena itu berada di sisi kirinya. Dan menurut dari FIM Stewart, Marc Marquez ini juga mematuhi batas kecepatan ketika dia masuk ke pit lane.
Dan selain itu Marc Marquez juga dianggap ini ya, menunggu para pembalap lainnya untuk bisa melintas terlebih dahulu sebelum sampai akhirnya dia nyebrang dan juga masuk ke pit lane. Sementara itu, menurut analisis dari The Rest, meskipun memang para pembalap diharuskan untuk mengikuti instruksi Marshall setelah mengalami kecelakaan ataupun crash, ini tidak ada instruksi yang diberikan kepada Marc Marquez. Karena memang ketika Marc Marquez crash, tidak ada Marshall ya di lokasi saat itu. Dan tentu aja ini nggak ada larangan untuk tidak memotong jalur rumput ya di pintu masuk pit. Dan selain itu, Marc Marquez juga tidak mendapatkan gain time ataupun gain posisi gitu ya, ataupun gain lap time juga dan dari manuvernya Marc Marquez ketika nyebrang gitu ya untuk masuk ke pit lane. Dan di sini juga FIM Stewart tadi juga udah mengungkapkan bahwa Marc Marquez ini memang sudah masuk ke pit lane tuh sesuai dengan batas kecepatan yaitu 60 km per jam. Nah ini gue akan analisis frame by frame-nya ya. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat di foto ini, terlihat memang Marc Marquez itu crash di tikungan ke-13 ataupun di turn 13 ya. Motornya ini masih nyala dan masih bisa dikendarain. Posisi motornya ini juga ada di rumput bagian dalam tikungan. Jadi kalau di posisi ini nggak ada pelanggaran yang dilakukan sama Marc Marquez karena dalam peraturan para pembalap itu ya masih boleh lanjut kalau motornya ini masih bisa nyala, kecuali motornya itu nggak bisa nyala ya, kemudian dibantu sama Marshall dan dipaksa gitu untuk bisa lanjut, itu nggak bisa. Itu Marc Marquez bakal kena penalti gitu. Bahkan kalau Marc Marquez itu tidak menunggu para pembalap lainnya untuk melintas gitu ya, atau dia motong jalur pembalap lainnya, itu Marc Marquez juga udah kena penalti gitu. Tapi kan pada kenyataannya Marc Marquez ini motornya nyala, kemudian juga dia menunggu gitu ya, menunggu dari bahkan para pembalap terakhir gitu untuk melintas dan dia juga baru masuk ke pit lane gitu. Dan kalau dilihat dari foto yang ini, Marc Marquez ini berada di zona rumput ya ataupun di tanah tapi bukan di aspal dan juga lintasan. Meskipun kelihatannya ini Marc Marquez nyebrang gitu ya atau menjadi shortcut bagi Marc Marquez, tapi dia nggak memotong tikungan untuk kembali ke track ataupun ke lintasan. Jadi Marc Marquez ini memang bertujuan untuk masuk ke pit lane. Jadi dari penilaian FIM Stewart ini menyatakan bahwa nggak ada gain position di sini, nggak ada gain lap time dan juga tidak membahayakan rider lain dan juga tidak melanggar instruksi Marshall ya, karena tadi Marshall juga nggak ada di saat itu. Lalu di foto ini teman-teman kalau bisa lihat Marc Marquez juga ini datang dari dalam area rumput ya, jadi bukan dari lintasan yang normal ataupun lintasan di garis di luar rumput tadi gitu. Karena tadi ya Marc Marquez juga enggak melintasi garis putih yang dilarang. Dan pada intinya Marc Marquez ini melakukan aksi ini masih dalam koridor pit entry, bukan pit exit yang garis putihnya ataupun garis putih solid ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di gambar ini, bukan garis putih solid yang dilarang untuk dilintasi. Jadi itu dia analisis soal kenapa kok Marc Marquez nyebrang alias shortcut gitu ya, tapi nggak di penalti. Kalau pendapat kalian kayak gimana? Jadi Marc Marquez seharusnya di penalti atau enggak? Teman-teman bisa diskusi ya di kolom komentar gitu. Jadi terlepas dari pro dan juga kontra dan juga kontroversial dari manuvernya Marc Marquez ini, yang gue soroti adalah ini menjadi sebuah kecerdikan Marc Marquez gitu ya. Kemudian juga ini jadi salah satu strateginya Marc Marquez juga karena ya mungkin ini juga dari pengalaman Marc Marquez gitu ya, kejernihan berpikirnya sambil muter otak bagaimana strategi kedepannya dari balapan ini gitu. Karena ya kita bayangin aja ketika ada para pembalap yang crash, bisa jadi dia hilang fokus kan. Tapi khusus untuk Marc Marquez ini dia benar-benar berpikir, dia menunggu dulu sampai para pembalap itu melintas sampai terakhir gitu ya. Dan akhirnya dia masuk ke nyebrang tapi masuk ke ke rumput gitu ya, bukan ke lintasan yang di luar garis putih gitu. Dan ini membuktikan bahwa Marc Marquez memang mengerti banget sama peraturannya, mengerti banget bagaimana strateginya dan juga apa yang mesti harus dia lakuin. Apalagi kita tahu banget Marc Marquez ini adalah master rain gitu ya ataupun master di wet track gitu. Ini juga udah diperhitungkan secara matang gitu sama Marc Marquez. Jadi strateginya Marc Marquez untuk dia
bisa, tadinya dia nggak mau crash ya, tapi dia crash, dan itu juga menurut dari Marc Marquez ini adalah menjadi best moment ketika dia menentukan sampai akhirnya bisa masuk ke pit lane, ganti ban basah yang sudah disiapkan sama Davide Tardozzi tadi, dan akhirnya bisa sesuai dengan rencana, yaitu bisa juara pertama. Oke, info terbaru dari Toprak Razak Giorgio ini kena penalti ya, long lap penalti di balapan main race-nya di MotoGP Jerez 2026 karena ini membuat Lorenzo Savadori crash ya di sprint race MotoGP tadi gitu. Nah, info sedikit soal pembalap Indonesia yaitu Davide Ega di Moto3 dan juga Mario Aji di Moto2. Mario Aji dan juga Fede Ega ini sama-sama bakal start di posisi ke-17 gitu. Jadi nanti kita doain aja juga untuk Fede Ega dan juga Mario Aji, semoga punya performa yang oke banget ya, juga ada improvement dari motornya supaya bisa lebih oke lagi nih hasilnya untuk di balapan nanti. Sementara jangan lupa juga ada Kiandra Ramadipa ya yang ada di Red Bull Rookies Cup. Kita juga doain semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Oh ya, rencananya gue bakalan ikutan di live reaction-nya Sport TV Indonesia buat nonton balapan bareng gitu ya, live reaction di MotoGP Jerez 2026. Jadi teman-teman kalau sempet nanti juga nonton untuk live reaction-nya di live Sport TV Race Zone ya, khusus untuk MotoGP Jerez 2026 nanti. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review After Race kali ini. Bye-bye semuanya.